Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang apa yang akan terjadi di minggu ini. Ini adalah pembacaan kolektif untuk banyak orang. Aku bakalan lihat secara general dan spesifik nanti ke finansial dan ke percintaan. So, ini pembacaan timeless sebenarnya. Jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan ini durasinya untuk 7 hari ke depan. So what will happen? Apa yang akan terjadi di 1 minggu ini? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Belajar untuk olah nafas. Semakin kamu relax, semakin mudah pembacaannya. Dan aku menyisipkan energi healing dan energi positif. So if you feel like relax, kamu ngerasa relax, ngerasa ngantuk, berarti energi healingnya bekerja. So, fokus sama dirimu sendiri. Okay? Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah di box deskripsi untuk kalian yang pengen dibuatkan secara personal, kamu bisa book personal reading karena ini kolektif untuk banyak orang. So, kita bakalan lihat what will happen this week, akan terjadi di minggu ini. Oke. Oke. So di minggu ini secara general aku melihat ada banyak banget dari kalian yang meninggalkan sesuatu, entah itu meninggalkan seseorang, meninggalkan sebuah keadaan, meninggalkan masa lalu, atau bahkan melepaskan situasinya. Dari energi the Ten of Swords is something that ending, ada sesuatu yang ending gitu. Aku bagi 2 pesannya. Ini untuk positifnya, endingnya adalah ada yang melepas masa single, ada yang melepas kesendirian, ada yang melepas sesuatu yang menyedihkan lah gitu, atau melepaskan status gitu contohnya. Jadi memulai lembaran baru. Cuman ada juga yang melepaskan sesuatu yang menyakiti dirimu di sini. Jadi dari energi the Eight of Cups sama Ten of Swords itu kayak validasi gitu. Ada yang berhenti lalu moving on gitu. Dari yang aku lihat Ten of Cups sini mungkin ada banyak banget dari kalian yang lelah gitu. Udah fokus nih ke satu hal ini gitu. Udah ngasih semuanya, perasaan, tenaga, pikiran gitu. Kok gak kelihatan ya hasilnya gitu. Ya udah deh, rehat dulu sejenak. Ya udah deh, ntar dulu deh, aku fokus ke hal lain dulu gitu. Jadi ada keadaan seperti ini. Ten of Swords itu ibaratkan situasi yang datang sebenarnya untuk mengistirahatkan dirimu gitu. Jadi the Ten of Swords itu sometimes we need to let go of something yang mungkin kita anggap itu hal yang biasa, itu yang kita bikin nyaman, ternyata tanpa kita sadari itu menyakiti gitu, sedikit demi sedikit gitu. Ini bisa lifestyle, tempat tinggal yang toxic, lingkungan yang toxic, pekerjaan yang toxic, apapun itu, atau someone yang toxic. The Ten of Swords itu kayak realization aja, dikasih jawaban dari semesta, ini loh aslinya gini gitu. Kamu punya kesempatan untuk pergi dari sini atau lo melepaskan hal ini. Lalu dari energi the Eight of Cups, akhirnya ya udah deh, walaupun sedih ya udah lepasin gitu. Jadi the Eight of Cups ini walaupun kayak sayang untuk meninggalkan itu atau sayang untuk melepaskan, tapi harus dilakukan karena kalau tidak bisa berkembang gitu. So di sini lalu ada yang datang ke sebuah perayaan. The Four of Wands ini mungkin di teman-teman kamu, di keluarga kamu ada yang melakukan perayaan gitu, selebrasi gitu, atau ada pernikahan, kamu mengunjungi pernikahan, atau ada yang berkomitmen di minggu ini gitu. Ada yang bertemu sama seseorang yang akhirnya mempunyai komitmen. Komitmen bisa dalam bentuk pekerjaan,
Jadi kayak kamu punya kontrak baru di pekerjaan, punya pekerjaan baru, atau bertemu sama someone spesial yang akhirnya memberikan kamu kepastian gitu. Lalu di sini juga ada yang tadi aku bilang, datang ke sebuah perayaan, the Four of Wands. Di sini mungkin akan menginspirasi dirimu. Ini enjoying the time, enjoying the moment. When kita datang ke sebuah selebrasi, ke pesta, ke perayaan, belajar untuk bisa menikmati itu gitu, karena itu juga blessing yang dikasih. Kadang-kadang orang punya perayaan bukan hanya blessing untuk yang punya hajatan aja gitu, itu blessing untuk orang-orang sekitar juga yang datang. Jadi menikmati gitu, saat menikmati, be present in the moment, di situ energinya berubah, lalu kamu bisa manifestasi hal yang kamu impikan, yang kamu inginkan. So the bottom of the deck ada the Page of Swords. Nanti kalau aku lihat di akhir-akhir minggu ada semangat yang luar biasa. Kalau dari energi Page of Swords itu lambang ambisi, lambang semangat untuk meraih konsep kesuksesan dirimu lah gitu. Dan akhirnya dikasih tunjuk, ini jalan dari semesta nih, cerah banget jalannya. Jalannya tuh istilahnya jelas banget lah harus seperti apa. Nanti dikasih kejelasan dan akhirnya bisa terkoneksi sama semesta. Oke, semesta ngasih saran aku gini-gini, semesta ngasih tanda gini-gini gitu. So aku bakalan lihat dari tarot deck yang lain untuk validasi what will happen this week in general. Yes, ini Page of Swords. Ada banyak dari kalian yang mungkin akan punya semangat buat belajar lagi, entah itu baca buku, dari buku, atau nemuin sebuah buku yang menginspirasi dirimu gitu. Dari energi The High Priestess, di sini intuisi akan semakin kuat, semakin kencang. So, kamu bisa ekspektasi koneksi sama higher self atau koneksi sama semesta lebih kuat. Ini mungkin dapat dreams atau mimpi yang lebih vivid atau intuisi yang jelas. Kamu coba listen to your body, dengerin badan kamu sendiri, itu bakalan bisa lebih sensitif lagi kalau aku lihat. So kalau aku lihat dari energi The High Priestess, di sini beberapa dari kalian mungkin dapat jawaban saat kamu sedang meditasi, sedang berkontemplasi, atau bahkan beberapa dari kalian ini mendapatkan sebuah insight about your future di minggu ini gitu. Ini kalau untuk kalian yang into spiritualism atau kalian juga punya semangat buat belajar tentang spiritual, di sini ada jawabannya gitu. Pokoknya yang aku lihat, there's something about books atau ada sesuatu tentang buku yang akan jadi jawaban dirimu. Ini bisa secara harafiah dari buku-buku atau dari pelajaran-pelajaran yang sudah kamu punya gitu dalam kehidupan. But what I see di sini, ini bekal buat masa depan kalau aku lihat. Jadi nanti ada knowledge yang terpakai, kepintaran yang terpakai, atau pengetahuan yang akan kamu pakai. Dan ini cukup akan ngebawa kamu ke panggilan jiwamu lah gitu. Ngikutin jalan sesuai sama jiwamu di sini. So aku bakalan lihat ke oracle card-nya. Beberapa dari kalian mungkin into tarot reading, of course ya, kamu nonton ini gitu, into tarot reading atau ngelakuin tarot reading buat orang-orang, ini bakalan aku lihat cukup aktif ya di minggu ini tentang tarot. Dari scene music sama ada mountain, there's a message from music yang kamu dengar, dari lagu-lagu yang kamu dengar, dan ada beberapa lagu-lagu yang ngebantu kamu untuk proses healing. And then dari energi the mountain sendiri, what I see dari energi mountain, ini konsep perjalanan spiritual atau kenaikan level spiritual gitu, jadi akan lebih wise lagi di sini. Aku bakalan lihat specific ke love sekarang. What will happen in your love life this month? Okay.
You get love banyak banget dari pertemanan di sini. Banyak teman-teman yang care sama kamu, banyak teman-teman yang sayang sama dirimu gitu. Dan beberapa dari kalian kemungkinan finding love in friendship gitu, bertemu atau ketemu sama pasangan lewat pertemanan gitu. Kalau aku lihat di sini disarankan untuk balance dulu gitu. Balance tuh antara you give love to yourself, kasih cinta untuk diri sendiri, sama kasih cinta sama orang-orang sekitar. Itu bakalan ngebantu banget untuk bisa nemuin someone special, terutama untuk kalian yang single di sini. You going to find someone yang ngebangun hubungan sama kamu berdasarkan friendship gitu. Kalau aku lihat berdasarkan pertemanan di sini, kalau aku lihat yes, di sini ada four of wands lagi. So beberapa dari kalian yang mungkin sudah punya pasangan, ini ada komitmen yang cukup jelas di minggu ini. Sometimes komitmen bukan hanya kayak cukup aku mau ngelamar kamu nih gitu, bukan hanya itu. Sometimes komitmen kelihatan dari sikapnya dia gitu, terutama untuk kalian yang punya pasangan ya. Sikapnya dia, tutur katanya dia, perkataannya dia, sama action sama gitu, itu kelihatan. Jadi kamu bakalan punya hubungan yang sangat bisa dibilang diandalkan lah gitu. Four of Wands itu juga menggambarkan hubungan yang stabil kalau aku lihat. Jadi ini kelihatan ada kestabilan. Tapi yang aku lihat jelas adalah selebrasi. Ini cukup kencang loh selebrasinya. The Three of Cups, the Four of Wands lagi. Ini selebrasi sesuatu yang dirayakan. Jadi ada sebuah perayaan, entah kamu pergi ke pesta, entah kamu pergi ke acara ulang tahun atau acara pernikahan atau bahkan acara reunian nih contohnya. Di situ nikmatin perayaan tersebut gitu. Itu nanti ada cinta yang kamu rasakan gitu. Bukan hanya cinta dari someone special ya, bisa dari teman-teman. Tapi untuk spesifik yang cari cinta di sini, coba deh kamu lebih aware lagi sama teman-teman kamu, sama lingkungan sekitar kamu gitu. Dari energi The Three of Pentacles, percintaan itu kalau aku lihat gini, beberapa dari kalian itu sangat disayangin banget gitu sama teman-teman gitu, sama sahabat-sahabat. Jadi ada yang care sama diri kamu dan akhirnya trying agak ekstra buat kamu dikenalin nih ke seseorang. Agak ekstra usahanya buat kamu lebih bisa percaya diri lagi gitu. Jadi kalau aku lihat The Three of Pentacles ini kayak ada yang memperhatikan diri kamu karena mereka care gitu dan membantu kamu dalam percintaan. So, the Ten of Wands di sini ada isu-isu yang konsepnya kayak beban juga, tanggung jawab gitu. Jadi kalau aku lihat belajar untuk nikmatin dulu saat berhubungan sama orang atau berkoneksi sama orang, belajar untuk nikmatin dulu, relax dulu. Jangan langsung ngelihat kayak aduh nanti ini gimana, nanti itu gimana gitu. Karena nanti beban duluan di awal. Belajar untuk enjoying dulu. Ketemu sama orang baru jangan mikir langsung jadi the one, jadi jodoh, nanti pernikahannya adatnya kayak gimana gitu. Nanti sabar gitu. Belajar untuk nikmatin conversation dulu gitu. So, aku bakalan lihat ini malah kayak cintanya mungkin beberapa dari kalian dapat dari teman kerja. Kalau aku lihat beberapa dari teman kerja atau dari lingkungan sosial. So aku bakalan lihat ke financial situation. Kamu dapat Four of Wands di bulan ini, di minggu ini banyak sekali loh. Jadi ini mungkin seperti konsepnya membangun sesuatu. Beberapa dari kalian mungkin planning buat bangun bisnis, bangun usaha. Ini adalah green light. Minggu ini minggu yang bagus untuk releasing atau untuk buat sesuatu atau bahkan untuk meluncurkan sesuatu. So, Four of Wands itu melambangkan kestabilan. So, finansial akan stabil di minggu ini gitu. Ini banyak blessing juga datang ke keluarga. Secara materi mungkin keluarga kamu akan cukup naik secara finansialnya. Dari energi The Empress terutama ini feeling kemakmuran lah, rasa kemakmuran. Kalau aku lihat dari Empress itu kan melambangkan tidak kekurangan ya, malah berlebihan gitu. Kalau aku lihat itu yang kamu rasakan soal finansial di minggu ini. So, saran dari aku untuk karir, kalau misalnya memang kamu mau
ngebuat sesuatu datangnya dari diri sendiri. Do something, lakukan sesuatu yang kamu suka banget, kamu cinta banget ngelakuin itu, dan kamu gak peduli uangnya kayak gimana atau hasilnya kayak gimana. Yang kamu pedulikan adalah you enjoying that, gitu. Kamu menikmati itu, gitu. Ini kalau misalnya untuk orang yang negatif, yang harus cari uang dan segala macam gitu, yang penting untung dan segala macam, well, it's not for you. Karena di minggu ini waktunya buat enjoying your life. Ini waktunya buat menikmati hidupmu sendiri, menikmati dirimu sendiri, embracing istilahnya simplicity dalam kehidupan gitu. Sedikit menanggalkan beban gitu. Ini waktunya buat relax, buat waktunya buat bisa nenangin diri, ngerasa happy untuk ngelakuin hal-hal yang ibaratkan hal-hal yang mudah lah, hal-hal yang simple gitu. Saran dari aku, do slow morning. Kalau misalnya punya privilege buat menikmati pagi harimu, coba dinikmati pagi hari. Gitu. Pagi hari kalau aku lihat beberapa dari kalian, terutama yang feminine, ini bagus banget buat waktu manifestasi. So, aku bakalan lihat untuk minggu ini keywordnya apa. Ada enlightenment, nanti ada pencerahan, kejelasan untuk kalian terutama yang tadi aku bilang melakukan perjalanan spiritual atau fokus untuk belajar spirituality. Di sini ada miracle, ada keajaiban yang datang, terutama untuk keluarga atau saat ada sebuah perayaan, itu ada keajaiban. Ada illumination, validasi untuk sebuah konsep pencerahan, belajar untuk menerima hal yang datang. Embracing itu istilahnya kita membuka tangan untuk segala rezeki yang datang gitu. Mau itu rezeki yang udah kita punya gitu, terima kasih. Let's say kayak kamu udah punya tas baru gitu, kamu udah beli, terus ada yang ngasih tas yang sama, bentuknya sama, warnanya sama, segala macam sama, don't complaining, kamu dikasih double berarti gitu. Belajar untuk berterima kasih, belajar untuk bersyukur, even though something that you already have. Di sini ada trust, lebih percaya sama jalan dirimu, sama dirimu sendiri, dan abundance. Jadi minggu ini penuh dengan abundance, penuh dengan kemakmuran. Dan kalau aku lihat, ini bisa kamu bagi juga untuk orang-orang sekitar. Jadi konsep materi, konsep finansial, ini bisa kamu bagi ke keluarga, ke teman-teman dekat. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!